Episode pertama Jujutsu Kaisen Season 3 bisa dibilang sebagai salah satu episode pembuka terbaik yang pernah dibuat dalam dunia anime. Meskipun terdengar sedikit lebay, tapi jujur saja, scene pertarungan yang ditampilkan di dua episode awal ini benar-benar absolut sinema. Nah, di video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh yang cukup ikonik, tapi di saat yang sama juga sangat mengesalkan, yang akhirnya dimunculkan di season ini. Ya, dia adalah Naoya Zenin, putra bungsu dari Naobito Zenin, mantan ketua klan Zenin yang tewas saat insiden Shibuya. Fokus pembahasan saya kali ini adalah seputar perjalanan Naoya, teknik kutukan yang ia miliki, serta alasan mengapa dia kalah dari penyihir macam Choso sampai Maki. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Kemunculan Naoya di Jujutsu Kaisen bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, ia baru benar-benar muncul setelah insiden Shibuya berakhir, tepat ketika ayahnya, Naobito Zenin, tewas akibat insiden tersebut. Sepeninggal Naobito, Naoya langsung mendeklarasikan dirinya sebagai ketua klan Zenin yang baru. Dengan senyum arogan yang hampir selalu terpampang di wajahnya, ia meyakini bahwa penampilannya pantas untuk seorang kepala klan, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya jauh lebih unggul, bahkan secara fisik, dibandingkan anggota lain seperti Jinichi. Namun sayangnya, wasit terakhir sang ayah justru menjadi kabar buruk bagi Naoya. Alih-alih menunjuknya sebagai penerus, Naobito ternyata telah menetapkan Megumi Fushiguro sebagai kepala klan Zenin yang sah, berkat kesepakatan lama antara Naobito dan Toji Fushiguro di masa lalu. Karena hal inilah, Naoya, seperti yang kita lihat di episode perdana, langsung bergerak mencari Megumi. Namun, karena Megumi tidak ia temukan, Naoya justru lebih dulu bertemu dengan Yuji Itadori, hingga akhirnya terlibat duel dengan Choso, tepat saat Yuta Okkotsu datang ke lokasi. Pertarungan Naoya melawan Choso ini menjadi salah satu scene paling epik di season ini. Pasalnya, untuk pertama kalinya, kita diperlihatkan teknik kutukan milik Naoya, lengkap dengan aura farming dan agresifnya saat ia menghajar Choso tanpa ampun. Lalu, apa sebenarnya nama teknik kutukan Naoya? Dan bagaimana cara kerja teknik tersebut? Nah, semua itu akan saya jelaskan di sini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Naoya memiliki teknik kutukan yang sama dengan ayahnya, yakni Projection Sorcery. Teknik ini melacak pergerakan pada kecepatan 24 frame per detik dan akan menjebak siapapun yang melanggar aturan tersebut ke dalam satu frame selama 1 detik. Teknik ini membagi 1 detik menjadi 24 frame animasi dengan menggunakan sudut pandang penglihatan pengguna sebagai sudut proyeksi. Pengguna dapat merancang rangkaian gerakan tertentu ke dalam 24 frame tersebut dan mengeksekusinya dalam 1 detik. Pergerakan yang dihasilkan oleh teknik ini membuat pengguna tampak bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, bahkan terlalu cepat untuk diikuti oleh roh kutukan spesial sekalipun. Selama Projection Sorcery aktif, apapun yang disentuh oleh telapak tangan pengguna juga harus mematuhi aturan 24 frame per second saat bergerak. Jika aturan ini dilanggar, target akan terhenti dan membeku dalam 1 frame animasi selama 1 detik. Meski hanya 1 detik, siapapun yang terjebak dalam frame tersebut berada dalam kondisi sepenuhnya rentan terhadap serangan. Namun, meski teknik ini terlihat sangat kuat, nyatanya teknik ini juga memiliki kelemahan. Projection Sorcery juga memiliki sejumlah risiko bagi penggunanya. Jalur gerakan yang telah ditentukan tidak dapat diubah setelah teknik ini diaktifkan. Selain itu, jika lintasan pergerakan atau hukum fisika diabaikan secara berlebihan, pengguna justru akan ikut membeku. Terdapat pula batas maksimum percepatan tubuh saat teknik ini diaktifkan. Namun, dengan mempertahankan aktivitas Projection Sorcery secara terus-menerus, kecepatan pengguna dapat terus meningkat. Inti kelemahannya bisa dianalogikan seperti ini. Dalam 1 detik itu, Naoya bisa bebas menyerang. Tapi masalahnya, karena Naoya sudah mengunci gerakannya sejak awal, kalau lawannya bisa membaca alur 24 gambar itu, Naoya tidak bisa belok atau berhenti mendadak karena justru bisa kena serangan balik. Jadi, teknik Naoya itu ibarat lari kencang pakai jalur rel kereta. Sangat cepat, tapi begitu ada yang nunggu di ujung rel, dia nggak bisa menghindar. Hal inilah yang dialami Maki Zenin dan Choso, sehingga mereka berdua mampu mengalahkan penyihir sombong ini. Alasan kenapa Naoya bisa kalah dari Choso dan Maki berbeda-beda. Di kasus melawan Choso, Naoya memang awalnya diperlihatkan mampu mengalahkan Choso dengan mudah. Namun ketika Choso sudah mulai kehilangan banyak darah, keberuntungan perlahan menghampirinya.
Choso melepaskan sejumlah besar darah dari tubuhnya dan membiarkannya mengalir ke tanah. Darah tersebut kemudian dimanipulasi menjadi gelombang besar yang menerjang ke arah Naoya, yang memaksanya terus mundur untuk menghindari kontak. Naoya kebingungan melihat bagaimana Choso dapat kehilangan darah dalam jumlah besar, namun tetap bertahan hidup. Tanpa menyadari bahwa sebagai janin terkutuk lukisan kematian, Choso mampu mengkonversi energi kutukan menjadi darah. Dengan mengendalikan aliran darah menggunakan kedua tangannya, Choso semakin menekan pergerakan Naoya dan membatasi ruang geraknya. Di tengah tekanan tersebut, Choso melancarkan Slicing Exorcism sebagai pengalihan perhatian. Naoya dengan mudah menghindarinya dan menganggap serangan itu terlalu lambat. Namun, kesempatan itu dimanfaatkan Choso untuk muncul di sisi Naoya dengan Convergence yang telah aktif, lalu menembakkan Piercing Blood. Naoya nyaris terkena serangan tersebut dan harus bergerak cepat untuk menghindarinya, bahkan berlari di dinding demi menjauh dari gelombang darah yang terus mendekat. Pertarungan berlanjut ketika Choso berlari di atas gelombang darah dan melancarkan tendangan berputar yang berhasil ditangkis oleh Naoya. Meski demikian, darah Choso memercik dan menempel pada hakama Naoya. Choso kemudian memanipulasi darah tersebut untuk menambah berat badan kaki lawannya, sehingga mengurangi mobilitas Naoya secara signifikan. Dan saat Naoya kembali fokus, Choso telah kembali mengaktifkan Convergence dan menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan skakmat. Dengan penuh keyakinan, Naoya memutuskan untuk menyerbu Choso menggunakan Projection Sorcery pada kecepatan 24 frame per detik, mengira dirinya dapat menutup jarak dan menghindari Piercing Blood. Namun, alih-alih menyerang, Choso justru tetap diam. Ternyata, ia mengaktifkan teknik orisinal bernama Supernova, sebuah ledakan darah yang melepaskan proyektil ke segala arah. Tanpa pengetahuan tentang teknik ini, Naoya berlari tepat ke dalam serangan tersebut dan menerima kerusakan yang sangat besar akibat rentetan peluru darah. Nah, untuk di kasus melawan Maki, Naoya sebenarnya sudah sangat berhati-hati dan tidak meremehkan lawannya. Pasalnya, Maki saat itu sudah mencapai mode batasan surgawinya. Hal yang sama yang dimiliki Toji Fushiguro, sosok yang sangat ditakuti Naoya sejak kecil. Pertarungan antara Maki Zenin dan Naoya Zenin berlangsung dengan sangat sengit dan didominasi oleh kecepatan ekstrim. Naoya menggunakan teknik Projection Sorcery-nya untuk bergerak dalam pola 24 gerakan per detik, memungkinkan dirinya menyerang Maki berkali-kali dalam waktu singkat. Dengan kecepatan tersebut, ia terus menghantam Maki, melemparkannya ke bebatuan dan tebing, serta berusaha mengurungnya dalam animation frame, agar tidak bisa bergerak. Namun di momen terakhir, Maki tidak membeku, karena ia sudah memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan dasar Projection Sorcery, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Dengan batasan surgawinya, membuat indera dan persepsi Maki melampaui manusia biasa, hingga ia bisa melihat ritme gerakan Naoya sebagai rangkaian 24 langkah per detik, bukan sekadar kecepatan buta. Karena itu, saat Naoya menyentuhnya dan mengira Maki akan membeku, Maki justru secara sadar bergerak mengikuti aturan 24 frame tersebut. Secara teknis, Maki tidak melanggar syarat Projection Sorcery, sehingga efek freeze tidak aktif. Naoya salah besar karena menganggap Maki hanya mengandalkan kekuatan fisik, padahal Maki telah memecahkan sistem tekniknya. Ironisnya, kecepatan ekstrem Naoya menjadi bumerang. Momentum tubuhnya sendiri menyeret wajahnya tepat ke arah tinju Maki. Jadi, Maki tidak hanya lolos dari freeze, ia menggunakan aturan teknik Naoya untuk menghancurkannya hanya dengan satu kali pukulan. Jadi intinya, Naoya Zenin adalah representasi sempurna dari paradoks dunia Jujutsu. Ia sangat berbakat, memiliki teknik kutukan luar biasa, dan kecerdasan tempur yang tinggi, namun justru dikalahkan oleh cara berpikirnya sendiri. Projection Sorcery menjadikannya salah satu petarung tercepat di generasinya, bahkan mampu menekan Choso dan mendominasi Maki di awal pertarungan. Namun, kepercayaan diri yang berlebihan, pandangan sempit terhadap kekuatan orang lain, serta obsesi pada hierarki dan darah klan elit membuat Naoya gagal berkembang. Saat berhadapan dengan lawan yang mampu memahami dan menembus aturan tekniknya, kecepatan yang ia banggakan berubah menjadi kelemahan fatal. Pada akhirnya, Naoya bukan kalah karena kurang kuat, melainkan karena menolak menerima perubahan, bahwa dunia Jujutsu telah bergerak maju, dan kekuatan sejati tidak lagi ditentukan oleh status, garis keturunan, atau ego semata. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.